Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mbak Ana akan menjelaskan materi IPA. Materi IPA yaitu fisika tentang getaran, gelombang, bunyi. Nah, yang pertama yang akan Mbak Ana bahas, yang Mbak Ana jelasin adalah materi tentang getaran. Apa sih getaran itu? Jadi getaran itu adalah peristiwa gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Contohnya, 1. Sinar gitar yang dipetik. Nah, sinar gitar yang dipetik ini termasuk suatu getaran. Kemudian yang kedua, ayunan yang dimainkan. Nah, ayunan itu juga termasuk peristiwa getaran. Kemudian yang ketiga, bandul jam dinding yang bergoyang. Itu juga termasuk peristiwa yang mengakibatkan adanya suatu getaran. Jadi, getaran itu peristiwa gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menghitung getaran. Nah, di sini ada sebuah bandul ya, A, O, B atau A, B, C sama aja ya. Untuk bandul yang di tengah-tengah di sini, ini disebut titik keseimbangan karena kebetulan di tengah ini O, berarti di sini O-nya ini titik keseimbangan. Jadi yang di tengah-tengah ini namanya titik keseimbangan. Nah, untuk jarak A, bandul A ke O ini nilainya 1/4 getaran. A ke O ini 1/4 getaran. Sedangkan jarak dari A ke O ke B itu adalah setengah getaran. Jadi A ke O ke B itu setengah getaran. Kemudian untuk A, O, B, O. Jadi A ke O ke B kembali ke O. Itu 3/4 getaran nilainya. Kemudian kalau untuk A, O, B, O, A. A ke O ke B ke O lagi kembali lagi ke A, muter lagi. Itu artinya dia sebanyak 1 getaran. Nah, amplitudo itu dilambangkan disimbolkan dengan huruf A kapital. Amplitudo adalah simpangan terjauh atau simpangan maksimum. Jadi yang disebut amplitudo itu simpangan terjauh atau maksimumnya. Amplitudo itu yang mana? Amplitudo itu yang O ke B. O ke B ini amplitudo atau A ke O ini amplitudo ya. Ini amplitudo. Jadi separuhnya di sini adalah amplitudo. Nah, kemudian di sini ada rumusnya getaran sendiri. Terbagi menjadi 2 ya. Untuk getaran ini ada periode, ada frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Jadi periode ini berhubungan dengan waktu. Jadi periode itu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Itu periode. Rumusnya adalah segitiganya gini ya, T kecil, T besar, N. Atau T sama dengan 1 per frekuensi. Jadi untuk nyari periode boleh pakai rumus yang ini ya, T kecil per N. Nah, ada 2 rumusnya ya. Jadi T sama dengan 1 per frekuensi atau T sama dengan T kecil per N, waktu dibagi banyak getaran. Kalau ada soal tidak diketahui N-nya atau tidak diketahui banyak getarannya, di soal tersebut diketahui hanya frekuensi, berarti kita pakai rumus yang ini. Ya. Kalau di soal nyari periode tetapi diketahui waktu dan banyak getaran, berarti pakai rumus yang kedua. Kemudian selanjutnya ada juga frekuensi. Frekuensi ini dilambangkan dengan F ya, atau adalah banyak getaran yang dapat dilakukan benda dalam 1 detik. Banyak getarannya ya, kalau waktu tadi periode.
Rumusnya adalah F sama dengan N per T ya. F sama dengan N per T. Banyak getaran dibagi waktu. Atau F sama dengan 1 per T atau 1 per periode. Nah, untuk segitiganya seperti ini, Nak. Segitiganya yaitu N, F, T. Ya. Nah, kalau di soal diketahui hanya periode saja, tidak ada waktu, berarti nyari frekuensinya pakai rumus yang ini. Kalau di soal disuruh mencari frekuensi tapi diketahui ada waktu, ada banyak getaran, berarti pakai rumus yang F sama dengan N per T. Ini keterangannya ya, T itu periode atau sekon, T itu adalah waktu, satuannya juga sekon, sama-sama sekon ya. N itu banyaknya getaran, tidak ada satuannya. F itu frekuensi, satuannya hertz atau Hz, lambangnya Hz. Nah, di sini ada pembahasan soalnya mengenai getaran. Ya. Yang pertama, sebuah ayunan melakukan 8 getaran. Nah, ini kan nggak punya satuan, ya. Ini nggak punya satuan. Melakukan 8 getaran selama 10 detik. 8 getaran selama 10 detik otomatis diketahui apa? Berarti 8 getaran. Berarti 8 getaran ini apanya? Berarti N-nya 8 ya. Kemudian selama 10 detik. 10 detik berarti detik itu sekon ya. Berarti waktu T-nya adalah 10 sekon atau detik. Yang ditanya berapa periode getaran ayunan per detik? Berarti yang ditanya adalah periode tadi lambangnya T besar. Nah, lambangnya T besar ya. Nah, kemudian masih ingat rumusnya adalah segitiganya ya. Diingat-ingat T besar, T kecil yang di atas N. Nah, di sini yang ditanya adalah T besar atau periode. Yang diketahui adalah ada N, banyak getaran, ada juga waktu. Berarti kita pakai rumus yang kedua ya. T yaitu pakai rumusnya T sama dengan T kecil per N ya. Kalau nyari periode itu kan T besar. Berarti kalau nyari T besarnya ditutup, berarti waktu T kecil dibagi N, waktu dibagi banyak getaran. Waktunya berapa? Waktunya adalah 10 sekon, ditulis di sini 10 sekon dibagi N-nya berapa? 8. Berarti 10 dibagi 8. Berapa 10 bagi 8? Kita hitung 10 bagi 8 hasilnya 1,25. Jadi hasilnya adalah 1,25. Periode itu satuannya sekon. Nah, ya. Kemudian contoh pembahasan soal yang kedua. Sebuah ayunan sederhana mampu bergetar 60 kali. Nah, 60 kali 60 getaran itu berarti punyanya N ya. Berarti diketahui N-nya adalah 60. Nah, selanjutnya dalam waktu 15 detik, berarti T-nya adalah 15 detik. Detik ya, detik itu sekon. Nah, berapa jumlah frekuensi dan periode? Nah, ini yang ditanya adalah frekuensi dan periodenya. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Ditanya yang A itu periode, frekuensi, dan yang kedua ada periode. Ini yang ditanya ada 2. Nah, karena di sini ada N, ada T, berarti kita pakai rumus yang segitiganya seperti ini ya. Kita harus diingat-ingat kalau ada frekuensi itu rumusnya adalah N, F, T. Jadi kalau nyari frekuensi yang A, berarti F sama dengan N dibagi T ya. Banyak getaran dibagi waktu. N-nya berapa? N-nya 60. 60 dibagi 15.
15. Berapa? 60 dibagi 15. 4 ya. Hasilnya 4. Nah, frekuensi satuannya Hz. Berarti 4 Hz. Nah, sudah ketemu frekuensinya baru kita cari periode T besar. Nah, ini Mbak Ana taruh sini ya, B. Periode. Nah, rumusnya periode itu bisa boleh ya pakai yang segitiga ini ya. Boleh T sama dengan T per N, atau T sama dengan 1 per frekuensi. Nah, boleh pakai rumus 2 ini boleh ya. Misalnya, Mbak Ana aku mau pakai rumus yang ini. Kan di sini sudah ada frekuensinya ya. Boleh pakai rumus yang ini, 1 per F. 1 per frekuensi. Nah, frekuensinya berapa? 4. Masukin berarti 1 per 4. Berapa 1 bagi 4 itu? 1 dibagi 4 hasilnya 0,25. Berarti 0,25 sekon. Nah, ya. Hasilnya 0,25 sekon. Nah, kalau misalnya pakai rumus yang ini Mbak Ana boleh T sama dengan T kecil bagi N. Waktu dibagi N. Waktunya berapa? 15. Per N-nya 60. Nah, 15 dibagi 60 hasilnya juga sama. Sama-sama hasilnya 0,25 ya. Ini kalau sama-sama hasilnya 0,25 meskipun pakai rumus yang ini. Jadi kalau diketahui, kalau sudah ada frekuensinya, pakai rumus yang ini aja juga boleh lebih cepat ya. Kemudian soal yang ketiga yaitu sebuah bandul dalam 1 menit. Nah, berarti menit, detik itu waktu. Berarti T-nya 1 menit. Nah, 1 menit itu berapa? Kan harus dirubah dulu ke detik karena waktu itu harus satuannya detik atau sekon. 1 menit berapa detik? 60, berarti 1 dikali 60. Hasilnya 60 sekon. Jadi diingat-ingat ya nak, kalau misalnya satuannya menit harus dirubah ke sekon atau detik. Melakukan 1500 getaran, otomatis ini punya siapa? 1500 getaran punyanya N. Ya, berarti N-nya adalah 1500 getaran. Yang ditanya frekuensi dan periode. Sama ya kayak contoh nomor 2. Yang A, frekuensi dulu boleh. Frekuensi tadi rumusnya apa? Ini ada N, ada T. Berarti kita pakai rumus yang N per T ya. Berarti kita masukin N per T. N-nya berapa? 1500. Dibagi T-nya berapa? 60 karena sudah dirubah ke sekon. Ini ada 01 kita coret. Di sini berarti coret 1. Berarti sisa 150 bagi 6. Ya. Berapa 150 bagi 6? Hasilnya adalah 25. Jadi ini hasilnya 25 Hz karena dia frekuensi. Nah, yang kemudian ditanya periode. Nah, berarti periode karena ini masih dalam satu soal, kalau nyari periode kan T besar. Nah, karena sudah ada frekuensinya, berarti kita langsung aja pakai rumus yang 1 per frekuensi ya. Berarti 1 per frekuensinya berapa? 25. Berarti 1 per 25. Berapa 1 per 25 itu? 1 dibagi 25 hasilnya adalah 0,04. 0,04 frekuensi periode satuannya sekon. Nah, ini pembahasannya. Jadi, kalau misalnya periodenya pakai rumus yang ini Mbak Ana, boleh rumus T per N. T-nya berapa? 60. 60 dibagi 1500 hasilnya sama-sama 0,04. Coba ya kita bagi 60 dibagi 1500. Hasilnya sama nak, hasilnya sama dengan ini 0,04 ya. Kemudian pembahasan soal yang terakhir. Frekuensi sebuah getaran adalah 40 Hz. Berarti yang diketahui frekuensinya 40 Hz. Nah, yang ditanya adalah periodenya berarti yang ditanya periode itu T besar. Ingat-ingat ya.
karena di sini nggak ada banyaknya getaran, nggak ada n, terus nggak ada waktunya, belum diketahui waktunya, berarti kita pakai rumus yang T sama dengan 1 per frekuensi. Kenapa? Karena dia nggak ada waktunya. Di soal belum diketahui ya, berarti 1 per 40. Nah, 1 dibagi 40 berapa hasilnya? 1 dibagi 40. Hasilnya adalah 0,025. Karena periode berarti dia sekon ya. Ingat-ingat. Nah, sebelum ditutup sama Mbak Ana diingetin dulu kalau ada bandul ya. Misalnya bandul A, B, C. Jadi yang di tengah-tengah tadi sebagai titik keseimbangan. Nah, untuk jarak A ke B ini namanya amplitudo ya. Amplitudo atau B ke C juga disebut amplitudo. Nah, sekarang menghitung getarannya. A ke B berapa? Diingat-ingat ya, A ke B itu tadi seperempat ya. Kalau misalnya A ke B ke C itu berarti setengah getarannya. Kemudian kalau misalnya A ke B ke C kembali ke B itu berarti 3/4. Kalau dari A, B, C kemudian kembali lagi ke B, kembali lagi ke A ke titik asal itu hasilnya 1 getaran. Diingat-ingat ini ya. Silakan difahami semuanya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Mbak Ana ya.